SCN-19. Dengan posisi seperti itu, meski berada di atas dingin dan kerasnya lantai, namun tetap menguntungkan bagi Reza. Melihat Maryam berada di bawah tubuh kekarnya, Reza lantas membuka kedua matanya. "Aku sudah berusaha memegangimu, agar kau tidak terjatuh," ucap Reza dengan tatapan dingin. Maryam yang masih syok hanya mampu menggigit bibir bawahnya. Maaf, Mas, Maryam tidak sengaja membangunkan tidur Mas Reza," ucap Maryam pelan. "Tapi kau sudah membangunkanku," tanya Reza santai. "Iya, maka dari itu Maryam meminta maaf," ucap Maryam terbata. "Apa hanya dengan minta maaf?" tanya Reza dengan menaik turunkan alis tebalnya. "Maryam sudah meminta maaf Mas, lalu apa lagi?" ucap Maryam dengan polosnya. "Tapi kau sudah membangunkanku, membuatku jatuh ke lantai pula," ucap Reza dengan santainya. Ucap Reza dengan pandangan menatap Maryam, pandangan yang dirasakan Maryam semakin lama semakin dalam. "Lalu apa?" tanya Reza mengulangi ucapan Maryam. Apa maksudnya?" jawab Maryam sedikit bingung. Masih dalam mode saling memandang di atas lantai, namun sedikitpun Maryam tidak merasakan sakit, karena Reza menahan bobot tubuhnya menggunakan satu tangannya. "Mas," ucap Maryam lirih dengan mata yang beberapa kali berkedip karena canggung. Jawab Reza. "Apa tangan Mas Reza tidak sakit?" ucap Maryam mencoba mencairkan suasana malam yang dingin itu. Reza tidak menjawab pertanyaan Maryam, dan hanya memandang wajah Maryam yang semakin lama dirasakan Reza semakin panik. "Apa kau takut?" tanya Reza. Maryam menggelengkan kepalanya. Melihat ekspresi Maryam yang semakin pucat, dan butiran embun membasahi jidatnya, Reza merasa tidak tega dan segera bangkit dari atas tubuh Maryam. Tanpa pikir panjang Reza duduk di lantai dengan menyandarkan tubuhnya di sofa, diikuti oleh Maryam yang duduk di sebelah Reza, dengan beberapa kali membetulkan baju tidurnya yang memang sedikit terbuka, menampakkan lengan ramping dan mulus Maryam. Reza memandang Maryam yang duduk di sebelahnya dari atas sampai ke bawah, memperhatikan setiap inci pemandangan di hadapannya itu. Sejenak mengagumi betapa cantiknya seseorang yang saat ini telah sah menjadi istrinya. "Ada apa?" tanya Maryam spontan dengan memicingkan matanya, merasa heran dengan sikap Reza. Reza tidak segera menjawab, dan hanya melemparkan senyuman manisnya untuk Maryam, yang seketika membuat Maryam meleleh oleh pesona suaminya tersebut. Suasana menjadi hening dan terasa canggung, tanpa adanya suara dari Reza maupun Maryam. "Maafkan aku," ucap Reza memecah kesunyian malam itu. Maryam hanya menganggukkan kepala dengan wajah tetap fokus ke depan tanpa melihat Reza. "Jangan terlalu sering mengucapkan kata maaf Mas," ucap Maryam pelan. "Maaf tidak akan ada lagi gunanya ketika terlalu sering diucapkan," tukas Maryam kemudian. "Aku tahu," jawab Reza spontan. Reza sangat paham dengan maksud dari ucapan Maryam. Maryam hanya terdiam mendengar respon dari Reza yang terkesan datar. "Aku menemui seseorang. Sejak pertemuan pertamaku dengan beliau sudah seperti guru bagiku," ucap Reza dengan pandangan lurus ke depan. "Bukan tanpa alasan aku pergi begitu saja, aku memang salah tidak mengatakan sebelumnya, dan tidak memberimu kabar," ucap Reza datar. Maryam beringsut, membenarkan posisi duduknya dan mulai fokus mendengarkan penuturan dari Reza. "Ustadz Hamzah, aku menemui beliau beberapa kali untuk menanyakan soal agama," ucap Reza. "Belum lama aku bertemu dengan beliau, dan beliau mengajariku banyak hal," tukas Reza kemudian. "Termasuk mengajari Mas Reza sholat?" tanya Maryam spontan. Reza seketika menganggukkan kepala. "Alhamdulillah, tentunya beliau orang yang sangat baik," ucap Maryam kemudian. Setelahnya Reza menceritakan banyak hal tentang pertemuannya dengan Ustadz Hamzah. Reza yang sebelumnya pergi tanpa kabar ternyata dia lakukan untuk menemui Ustadz Hamzah. Menemuinya untuk belajar dan memperdalam soal agama. Begitu juga mengajari Reza tentang tata cara berumah tangga. Sesuatu yang tidak pernah Reza dapatkan dari siapapun sebelumnya. Reza menceritakan masa kecilnya yang selalu mengalami perundungan, ditinggalkan kedua orang tua membuat dirinya semakin jauh dari agama dan Tuhannya. Hingga Reza menjadi seseorang yang arogan, dingin, dan bertindak sesuai keinginannya tanpa memikirkan perasaan orang lain. Terlebih rasa traumanya dengan sebuah pengkhianatan dalam rumah tangganya bersama Tasya. Hal itu membuat Reza menjadi lebih buruk dari sebelumnya. Reza semakin jauh dari agama dan Tuhannya. Seketika Maryam menyadari,
sedikit banyak pembatalan sepihak yang dilakukan oleh kakaknya Mahira juga menjadi sebab dari buruknya sikap Reza saat ini. Astagfirullah, gumam Maryam dalam hati merasa sedih atas perlakuan kakaknya. Dengan kesuksesan yang dia miliki Reza, tanpa diiringi ilmu agama, membuat Reza semakin merasa mampu membeli apapun dengan uangnya, bahkan membeli harga diri orang lain, mudah saja bagi Reza. Sejujurnya kakek Amar selalu menasehatinya dan meminta Reza untuk berubah. Namun Reza tidak pernah mengindahkan nasihat kakeknya. Reza selalu menurut apa kata kakek Amar dan nenek Halimah, selalu berusaha membahagiakan hati keduanya. Dan selalu memenuhi permintaan keduanya. Namun soal agama Reza akan dengan gampangnya menolak dan mengabaikannya meski kakek Amar yang memintanya. Reza menyadari setelah kepergian kedua orang tuanya, kakek dan neneknya lah orang tua yang Reza miliki. Hingga suatu ketika kakek Amar bertemu ayah Maryam yaitu Abi Hanif, kakek Amar tahu jika Abi Hanif memiliki seorang putri yang sangat solihah. Mulai saat itu kakek Amar berusaha mendekatkan diri pada Abi Hanif. Dan sejak saat pertemuan kakek Amar dan Maryam yang tanpa sengaja, membuat kakek Amar berencana menjodohkan Maryam dengan cucu semata wayangnya, yaitu Reza. Meski sempat diwarnai dengan perselisihan, namun ternyata jodoh tetap membawa Maryam menjadi istri Reza. Hal itu membuat kakek Amar menjadi sangat bahagia dan sangat senang. Karena keinginannya untuk menikahkan Maryam dan Reza yang sempat akan gagal, namun ternyata jodoh berkata lain. Al-Quran telah menyuratkan banyak hal terkait kehidupan umat muslim, termasuk juga perihal suratan tentang pasangan hidup. Pernikahan merupakan penyatuan dua insan antara pria dan wanita yang telah diatur dan digariskan untuk berjodoh oleh Allah SWT. Juga telah ditetapkan dalam Al-Quran bahwasannya jodoh merupakan takdir yang telah Allah SWT tetapkan untuk masing-masing dari kita. Artinya, dan sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul sebelum kamu dan kami memberikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Qsr 38. Jodoh merupakan suatu tanda kebesaran Allah SWT, sebagaimana surah Az-Zariyat 49. Artinya, dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah. Qs Az-Zariyat 49. Maryam yang melihat kesungguhan hati Reza untuk berubah, seketika terenyuh dan merasa sangat bahagia. Tanpa terasa matanya mulai berembun, mendengar setiap cerita yang Reza sampaikan. Meski bergelimpangan harta, ternyata hidup Reza tidaklah semudah yang Maryam bayangkan sebelumnya. Maafkan Maryam juga Mas, telah sempat menaruh curiga, ucap Maryam pelan dengan menundukkan pandangan. Reza hanya tersenyum dengan permintaan maaf dari Maryam. 38. Di mana Reza? 38. Di mana Reza? Tanpa terasa keduanya menghabiskan malam dengan bercerita, mengenal satu sama lain dan saling mencurahkan isi hatinya. Hingga tanpa sadar Maryam melihat arah jam yang ada di dinding kamarnya. Pukul 3.45, ya Allah, sudah jam 3 lebih. Gumam Maryam. Ada apa? Tanya Reza seketika melihat kepanikan di wajah Maryam. Sudah hampir pagi Mas, ucap Maryam. Setelahnya pun Reza menoleh ke arah jam dinding. Seketika Reza membulatkan matanya. Luar biasa, baru kali ini aku menghabiskan malam hanya dengan berbicara, batin Reza. Segera Maryam bangkit dari duduknya, berencana melaksanakan sholat malam yang tinggal menyisakan waktu beberapa saat sebelum sholat subuh. Mau kemana? Tanya Reza dengan mendongakkan kepala. Mau sholat, apa Mas Reza mau ikut? Jawab Maryam kemudian. Reza hanya bergeming mendengar ajakan Maryam, bukan tidak mau menerima ajakan dari Maryam, hanya saja Reza belum sempat mempelajari tentang bagaimana tata cara melaksanakan sholat malam. Melihat ekspresi Reza yang seolah tidak berminat, Maryam lantas berlalu meninggalkan Reza untuk segera melaksanakan sholat. Setelah Maryam menyelesaikan sholatnya, Maryam menghabiskan sisa malam dengan menunggu datangnya waktu sholat subuh, mengambil mushaf Al-Quran miliknya dan membaca beberapa ayat di sana. Reza tetap duduk di tempatnya semula, meski harus berjibaku dengan rasa kantuknya, Reza tetap berusaha membuka kedua matanya untuk memperhatikan Maryam sholat. Beberapa saat berlalu, suara kumandang azan terdengar. Segera Maryam menutup kembali mushaf Al-Quran miliknya. Belum sempat Maryam bangkit dari duduknya terdengar ketukan pintu yang seketika membuyarkan fokus dari Reza dan Maryam. Tok 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 terdengar suara ketukan pintu dari balik kamar Maryam. Maryam, sapa Abi Hanif. Oh iya Abi, sebentar.
ucap Maryam dengan sedikit berlari menghampiri abinya. Iya Abi, tanya Maryam kemudian setelah membukakan pintu. Katakan pada suamimu, Abi menunggunya untuk sholat jamaah di masjid, ucap Abi Hanif kemudian. Baik Bi, jawab Maryam sopan. Baiklah, Abi tunggu di luar, ucap Abi Hanif seraya berlalu meninggalkan kamar putrinya. Maryam segera masuk dan menutup kembali pintu kamarnya. Sedikit ada keraguan dengan ajakan Abi Hanif pada Reza, namun Maryam harus menyampaikan pesan tersebut pada suaminya. Ada apa? Tanya Reza. Belum sempat Maryam mengatakan apapun Reza telah lebih dulu bertanya. Mas, Abi menunggu Mas Reza untuk sholat subuh berjamaah di masjid, ucap Maryam pelan. Maryam sudah berpikir Reza akan menolak ajakan abinya, namun siapa sangka ternyata Reza justru segera bangkit dan menuju kamar mandi. Hanya jamaah sholat subuh saja kan, kenapa kau sangat takut? Ucap Reza santai. Maryam seketika tersenyum geli pada dirinya sendiri, dengan prasangka buruknya pada sang suami. Maryam bergegas menyiapkan baju untuk Reza kenakan ke masjid, koko kurta berwarna putih dengan sarung bermotif garis-garis yang memiliki warna senada dengan baju yang Maryam siapkan. Merupakan baju kepunyaan Abi Hanif yang belum sempat beliau kenakan. Seger Maryam meletakkan baju tersebut di atas tempat tidur. Setelahnya Maryam pun bergegas melaksanakan sholat subuh sendirian. Maryam begitu khusyuk melaksanakan sholat, hingga Maryam tidak begitu memperhatikan, Reza yang keluar kamar mandi hanya mengenakan handuk sebatas pinggang. Reza beranjak keluar dari kamar, menuju tempat di mana Abi Hanif menunggunya. Sudah siap nak Reza, ucap Abi Hanif ketika Reza menghampirinya. Sudah Bi, jawab Reza singkat. Keduanya lantas berjalan beriringan menuju masjid, di mana jarak antara masjid dan kediaman Abi Hanif tidak terlalu jauh. Beberapa kali Reza menguap dan menahan kantuknya. Meski telah mandi sebelumnya, namun Reza masih saja tetap merasa ngantuk. Beberapa saat kemudian keduanya telah sampai di masjid. Abi Hanif yang seketika berjalan lurus masuk ke dalam masjid untuk segera mengambil saf paling depan, meninggalkan Reza yang masih berdiri di ambang pintu masjid. Reza memandangi ke arah sekitar masjid, mencari posisi saf yang tepat untuk dirinya. Reza menuju sebuah sisi pojok, di mana di sana sudah mulai dipenuhi oleh jamaah lainnya. Bukan tanpa alasan Reza mengambil posisi di bagian pojok dan bagian belakang, Reza hanya merasa takut jika berada di depan dan diminta untuk melakukan iqomah. Reza yang belum mempelajari bacaan iqomah dengan baik, merasa tidak nyaman, hingga pojokanlah menjadi pilihannya untuk sholat. Seluruh jamaah masjid melaksanakan sholatnya dengan khusyuk. Setelah selesai sholat, imam masjid berbalik dan memberikan tausiah pagi untuk para jamaah di sana. Maryam yang telah menyelesaikan sholatnya bergegas untuk membereskan sajadah dan mukenanya. Karena Maryam sebelum subuh telah membaca mushaf Al-Quran dan melaksanakan amalan pagi hari, jadi setelah sholat subuh Maryam tidak melakukan lagi. Maryam memilih segera mandi dan mengganti pakaiannya, mengenakan cadar dengan warna senada dengan gamis yang dia kenakan. Berjalan menuju dapur untuk bergegas membantu Umi dan Biminah yang telah lebih dulu berada di sana, untuk menyiapkan beberapa menu makanan untuk sarapan pagi. Umi mau masak apa? Tanya Maryam setelah tiba di dapur. Tidak banyak Maryam, beberapa menu saja, ucap Umi Maya lembut. Maryam bantu ya Umi, ucap Maryam dengan senyuman di balik cadar yang dia kenakan. Baiklah, ucap Umi Maya kemudian. Ketiganya memasak di dapur diiringi senda gurau dan obrolan ringan. Beberapa kali mendengar cerita dari Bi Minah, yang mengundang gelak tawa dari Umi Maya dan Maryam. Beberapa saat kemudian tausiah telah usai dan imam masjid menutupnya dengan doa kafaratul majlis. Artinya, Maha Suci Engkau ya Allah, segala pujian untukmu, aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Engkau dan aku meminta ampunan dan bertaubat padamu. Abi Hanif bergegas bangkit dari duduknya dan segera pulang menuju kediamannya. Abi Hanif seketika dikagetkan dengan seorang tetangganya yang tiba-tiba merangkul bahunya dan memberikan selamat atas pernikahan putrinya. Pak Adi, ucap Abi Hanif seketika, dibalas senyuman oleh tetangganya tersebut. Keduanya lantas berjalan beriringan untuk menuju rumahnya masing-masing. Beberapa tetangga lain pun turut menimbrung obrolan antara Abi Hanif dan Pak Adi. Turut memberikan selamat pada Abi Hanif atas pernikahan Maryam. Satu persatu dari mereka telah sampai di rumahnya masing-masing, menyisakan Abi Hanif yang juga sebentar lagi sampai di rumahnya.
Assalamualaikum, ucap Abi Hanif seraya melenggang masuk ke dalam rumahnya. Waalaikumsalam Abi, yang dijawab kompak oleh Maryam, Umi Maya, dan Biminah. Umi Maya dan Maryam bergegas menghampiri Abi Hanif. Di mana Mas Reza Bi? Ucap Maryam karena tidak mendapati Reza bersamanya. Astagfirullah, Abi lupa Maryam, ucap Abi Hanif spontan. Tapi Abi tidak melihat keberadaan Nak Reza sebelumnya. Abi pikir Nak Reza sudah pulang lebih dulu, tukas Abi Hanif kemudian. Maryam dan Umi Maya sedikit terkejut dan seketika mengerutkan dahinya. Bersambung.